Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Selamat datang dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Saya, Ibu Dika Putri Rahayu akan mendampingi kalian dalam memahami bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang tepat dan bermakna di jenjang PAUD, khususnya dalam konteks penerapan kurikulum merdeka. Sebagai calon pendidik dan perencana pembelajaran PAUD, kalian perlu memahami bahwa anak usia dini memiliki karakteristik unik. Anak memperoleh pengetahuan melalui bermain, berinteraksi, dan pengalaman langsung. Maka dari itu, proses perencanaan pembelajaran PAUD tidak bisa disamakan begitu saja dengan jenjang pendidikan lainnya. Pertama, dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenal, yaitu capaian pembelajaran CP yang menggambarkan kompetensi yang diharapkan dicapai anak pada fase fondasi. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi di jenjang PAUD. Hal ini merupakan dasar dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai perkembangan, menarik, serta bermakna bagi anak usia dini. Saya mengajak kalian untuk tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga berpikir kritis dan reflektif. Bagaimana membuat pembelajaran PAUD yang menyenangkan, inklusif, dan tetap terarah sesuai kurikulum. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi jembatan bagi kalian untuk menjadi perencana pembelajaran PAUD yang inspiratif dan profesional. Selamat mengikuti perkuliahan, semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Oke, kesempatan kali ini kita akan mengenal capaian pembelajaran QP fase fondasi. CP di PAUD berdasarkan dari elemen pada fase fondasi, yaitu pertama, nilai agama dan budi pekerti, kedua, jati diri, dan terakhir dasar-dasar literasi dan STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, dan sains. Ketiga, CP ini didasarkan pada 6 aspek perkembangan yaitu 6, sosial, kognitif, FE, bahasa, dan seni. Nah, ketiga CP ini diterapkan melalui bermain yang bermakna. CP disusun menggunakan metode backward design, artinya menentukan tujuan akhir yang diinginkan dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Ini melibatkan 3 tahap. 1. Identifikasi hasil yang diinginkan. Pendidik perlu mengidentifikasi dahulu hasil akhir yang ingin dicapai peserta didik. Berbeda dengan sebelumnya, yang mana pendidik menyiapkan kegiatan sebelum menentukan tujuan akhir. 2. Menentukan bukti yang dapat diterima. 3. Merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Nah, berikut adalah CP pada fase fondasi pada jenjang PAUD khususnya bagi Raudhatul Atfal. CP ini mengacu dari kurikulum merdeka pada Madrasah Rumusan Capaian Pembelajaran Raudhatul Atfal Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Bagi lembaga PAUD di bawah naungan Diknas mengacu pada BSKP nomor 046 tahun ke-2025. Elemen CP yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti yang memuat 8 CP. CP ini bersifat given dari pemerintah, yang artinya CP tidak boleh dirubah-rubah ya. Elemen selanjutnya adalah jati diri, yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran. Dan di slide berikutnya elemen dasar-dasar literasi, matematik, sains, teknologi yang terdiri dari 7 capaian pembelajaran. Nah, itu tadi adalah capaian pembelajaran PAUD kurikulum merdeka fase fondasi. CP ini yang kemudian akan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Namun sebelum mengenal TP, kita akan belajar dulu bagaimana menyusun TP yang sesuai karakteristik anak usia dini. Kita mengajar untuk peserta didik, artinya dalam proses pembelajaran dan melakukan asesmen seorang pendidik harus mempertimbangkan 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Melibatkan peserta didik. 3. Sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan. 4. Peserta didik teaching at the right level, artinya mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik, mempertimbangkan setiap keunikan, keminatan dan perbedaan kemampuan peserta didik. 5. Terdiferensiasi.
Selanjutnya adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi yang dapat digunakan agar dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian belajar atau kemampuan peserta didik adalah diferensiasi. Analoginya begini teman-teman, jika anak sakit perut, pilek, dan cacar air, apakah obatnya sama? Tentu tidak. Begitu juga dengan pembelajaran. Sebagai pendidik tentunya penting untuk memperhatikan setiap perbedaan, kebutuhan, dan keminatan peserta sehingga tercipta pembelajaran berdiferensiasi. Wajib bagi pendidik untuk melihat setiap keunikan anak, keminatan, perbedaan, dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran atau stimulasi yang diterima anak sesuai dengan keminatan atau passionnya ya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan berdasarkan tahapan kemampuan mayoritas dalam kelas. Tahapan kemampuan di bawah mayoritas akan mendapat penguatan dan tahapan kemampuan di atas mayoritas akan mendapatkan tantangan dan pembinaan prestasi serta dapat dijadikan contoh. Baik, itu tadi materi terkait CPVS Fondasi dan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang PAUD. Nah, kita pahami betul yang bahwa CP merupakan given dari pemerintah yang tidak dapat diubah, yang mana nantinya akan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Semoga materi hari ini bisa menjadi bekal penting bagi kalian untuk menjadi perencana pembelajaran PAUD yang inspiratif. Mari kita terus berpikir kritis dan kreatif dalam merancang pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi anak-anak. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar menyusun TP dan menentukan ETP dengan menyajikan pembelajaran terdiferensiasi yang diturunkan dari CP. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.